Halo, selamat siang teman-teman. Kembali bersama kami. Sekarang kita mau berbagi pengalaman teman-teman. Kita mau mereview kolam saya teman-teman. Ini farm saya Kapten Koi. Adanya lokasinya di sini teman-teman ya. Jadi saya sekaligus mau menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini menanyakan Kapten Koi itu farmnya di mana? Apa tidak punya kolam atau tidak punya farm, tapi kontennya tentang koi terus. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan seputar itu, teman-teman, kita lihat farm saya Kapten Koi, teman-teman. Nah, ini alamatnya di sini, teman-teman ya. Nih, Jalan Raya Mustika Sari, nomor 5, Pengasinan, Kota Bekasi. Kemudian ini ya kios kecil-kecilan, teman-teman ya. Ini media filter semuanya, itu ada jaring, ada batu gombong, kemudian ini batu lavarok yang putih, ini yang putih, kemudian ada zeolit, ada karang jahe, kemudian oyster, kemudian di sana ada jaring nelayan, kemudian ini sebagai display teman-teman ya. Ini ada ikan-ikan kecil, ikan koi, termasuk karantinanya ada di sini. Nah, ini dulunya ini gudang teman-teman ya, tapi ya sedikit demi sedikit saya rubah biar bisa menjadi pangkalan atau tempat saya nongkrong di sini sama teman-teman, sama kru. Pakan juga ada ini teman-teman ya. Ini ada pakan. Ini pakan, ini pakan. Bawah pakan. Nanti kita lihat kolam saya yang di belakang teman-teman ya. Jadi di sini ini punya saya sampai sini, kemudian sana juga punya saya juga. Ini masih nyewa teman-teman ya. Ya harapannya sih ini kan mau dijual, mudah-mudahan bisa kita beli gitu teman-temannya. Tapi masih jauh lah itulah. Ini hanya harapan aja ya, disolawatin dulu lah gitu loh. Oke teman-teman, kita ikuti saya. Pintu masuknya sini teman-teman ya. Itu tadi tempat masuk ke kios kalau orang belanja-belanja. Kemudian kalau kolamnya ada di sana. Ini melewati beberapa mesin ya. Ini mesin bubut punya orang lain. Tapi kita bisa lewat sini, lewat aksesnya. Nah, ini kolam saya teman-teman ya. Ini ada akuarium, ini sedang karantina ikan. Jadi kalau ikannya baru datang, biasanya saya belanja dari Blitar nih. Nah, ini saya karantina selama 2 minggu di sini nih. Ini akuarium di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 biji. Sedangkan di luar sana yang di kios tadi ada 6. Jadi total ada 16 teman-teman ya. Nah, ini baru datang. Ikannya kita karantina dulu 2 minggu. Kemudian ini kolam saya. Ini kolamnya masih ala kadarnya teman-teman ya. Nah, ini ada kolam 1, 2, 3, 4. Nah, itu chambernya ada di sana. Nanti kita buka chambernya, sistemnya kita kupas satu persatu teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran seperti apa kolam saya ini. Teman-teman, nanti kita buka dulu chambernya. Ini Mas Ajis, buka chambernya ini Mas, buka. Jadi penutupnya ini cukup simple ya, sederhana. Pakai triplek aja teman-teman. Itu juga yang sono juga Mas Ajis ya. Di sana Mas Ajis. Jadi kolam ini chambernya ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kolam yang sini chambernya kita jadikan satu di sana teman-temannya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat sistem chambernya kolam ini seperti apa. Kalau teman-teman lihat ke sini, nih kita lihat ke sini teman-teman ya. Oke, saya naik ke sini. Ini ada banyak sekali chamber, kebanyakan chamber
seolah-olah tidak berguna gitu teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman saya datang ke sini itu nanyain ini chambernya buat apa sebanyak ini gitu, nggak ada gunanya gitu ya, seolah-olah begitu. Tapi saya punya pemandangan lain teman-teman ya. Ini dulu karena konsepnya juga saya dadakan, saya gunakan farm saya ini sebagai trial and error, percobaan-percobaan gitulah, untuk bagaimana supaya mendapatkan sistem yang bagus menurut saya gitu. Nah ini kita bicara masalah chamber kolam 1 teman-teman ya. Nah ini masalah, ini di kolam 1 ini ukurannya 3 meter kali 3 meter, kedalamannya 85 cm. Ini merupakan kolam yang paling besar teman-teman ya. Ini kolam utama saya, jadi ikan-ikan yang bagus saya keeping di sinilah, atau ada ikan titipan dari customer kami yang kolamnya sedang direnov. Nah ini ikannya saya evakuasi, saya bawa ke sini. Nah ini chambernya, sistemnya seperti ini teman-teman ya. Ini kolamnya ukurannya 3 kali 3, kedalaman 8, ada BD di sana, button drum di tengah, kemudian ada skimmer 1,5. Ini berlawanan dengan waterfall ya, waterfallnya walaupun hanya seperti pancuran. Kemudian skemanya, air dari BD dan skimmer masuk ke chamber 1 lewat bawah. Nah lewat bawah melalui media filter ini adalah media filter mekanis teman-teman ya, isinya jaring nelayan. Ini pakai sistem angsa teman-teman ya, pakai pipa ukuran 2,5 in 3 batang. Jadi airnya dari BD turun ke sini, naik ke atas ini melalui media filter ini, kemudian turun lagi ke chamber 2 melalui 3 pipa ini, 2,5 in 3 batang. Nah ini dari chamber 2 dia airnya naik ke atas melewati media filter ini. Nah di bawahnya ini sebenarnya ada jaring nelayan, di bawahnya lagi ada batu gombong. Nah dia melewati media filter ini, naik ke sini, turun lewat ini, ada pipa 3 batang ukurannya 2,5 in. Kemudian masuk ke chamber 3. Chamber 3 ini dia dari sini turun naik ke atas melewati media filter ini. Di bawahnya ini ada batu gombong, kemudian ada jaring nelayan. Kemudian turun lagi ke sini melewati 3 pipa ini. Sama teman-teman, dia turun dari bawah naik ke atas. Kemudian masuk ke chamber 5. Chamber 5 ini sebagai central chamber sekaligus sebagai ruang pompa. Nah, di sini saya tempatkan buffer pH berupa oyster teman-teman. Sekaligus ini sebagai central chamber, itu untuk sistem pengurasannya karena ini kolamnya berada di atas atau di atas tanah. Jadi kami enak kalau pengen menguras salah satu chamber tinggal cabut hanya pipa chamber 1, 2, 3, 4. Kemudian ini untuk menguras chamber ini ya. Apabila pipa ini dicabut maka dia airnya langsung ke got larinya. Oke teman-teman, ini penjelasan pada chamber pertama, kolam pertama. Kemudian ini ke kolam kedua teman-teman ya. Ini kolam kedua, ukurannya lebarnya 2 meter, kemudian panjangnya 3 meter. Kemudian ada pipa skimmer di sana 1,5 in. Kemudian ini ada waterfall walaupun seperti pancuran, dia 1,5 in juga. Kemudian ada chamber-chambernya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama menggunakan sistem angsa teman-teman ya. Dari BD sama skimmer, dia berada di bawah naik ke atas, dari naik ke atas turun lagi ke bawah, kemudian muncul lagi ke chamber 2 dari bawah turun naik ke atas, kemudian ke chamber 3 naik ke atas, kemudian turun lagi naik ke atas ke sini, kemudian ke chamber 5. Sama ini sebagai central chamber sekaligus ruang pompa. Ini sama juga sistemnya seperti kolam yang di sana, sistem cabut pipa langsung airnya keluar ke got. Kami menggunakan pompa yang sama teman-teman ya, Sunsun CF 16.000, tapi ini kekuatannya besar tapi punya kelemahan karena dia hanya bisa dipakai untuk horizontal. Jadi karena ini kan rata teman-teman ya,
tidak melewati ketinggian atau vertikal. Jadi kalau dia tinggi aja 1 meter, jadi sudah menurun performanya, tidak kenceng lagi. Kemudian ini adalah chamber 3, kolam ketiga teman-teman. Kolam ketiga ini saya buat berbeda sistemnya, walaupun penampakan kolam utamanya sama, yaitu lebarnya 2 meter, kemudian panjangnya 3 meter. Ini ada button trim 1 4 in, kemudian ada skimmer 1,5 in, kemudian ada waterfallnya 2 kami cabang. Nah, sistemnya chamber ini yang saya buat berbeda. Ini dari skemanya dari button trim dan skimmer masuk ke chamber 1 lewat bawah teman-teman. Dia naik ke atas melewati media filter ini, kemudian ini hanya saya coak aja, ini hanya saya sisakan coakan di sini, kemudian dia ke sebelahnya ke chamber 2 turun melewati media filter ini. Nah, di bawahnya ini ada rongga teman-teman ya. Jadi dia lari ke chamber 3. Chamber 3 kemudian naik ke atas, dia melewati media filter ini. Nah, ini kemudian di sini ada coakannya juga teman-teman, biar dia bisa bergeser ke chamber 4. Chamber 4 kemudian di bawahnya ini ada rongganya teman-teman, biar bisa dia geser ke chamber 5. Kemudian naik ke chamber 6 dari chamber 5. Nah, ini ada rongganya juga pemisahnya. Sama ini sebagai central chamber. Hanya ini saya paralel teman-teman ya. Ini untuk chamber 1 di sini. Kemudian ini untuk chamber 2 dan 3 karena di bawahnya kan ada rongganya. Kemudian 4 dan 5 ini ada rongganya juga di bawahnya. Sehingga dia bisa paralel sistem cabut pompanya. Kemudian ini adalah untuk backwash chamber ini, chamber ke-6 atau central chamber ini. Apabila ini pipa dicabut, maka dia langsung ke got. Kemudian ini pompanya sama teman-teman ya, CEF 16.000 yang saya buat paralel. Ini sebagai arus, kemudian ini sebagai waterfall. Waterfallnya juga saya cabang menjadi 2 dan arusnya ada 4 teman-teman ya, ada arus atas dan arus bawah. Oke teman-teman, kita lanjut ke kolam nomor 4 teman-teman ya. Ini saya buat berbeda lagi dengan sistem kolam 1, 2, apalagi ketiga. Ini keempat nih kita buat sistemnya sistem angsa juga, tapi menggunakan aliran airnya yang di atas, walaupun tetap dia sistemnya flow down, air itu dari bawah ke atas, tetapi ini sistem pemipaannya kita rubah. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya skemanya dari BD dan dari skimmer. Airnya kan ke chamber 1 lewat bawah, kemudian naik ke sini melewati media filter. Nah, ini saya tanam pipa nih di atas, ukurannya 4 in 1 batang. Nah, ini saya tembuskan ke sini ke chamber 2. Ke chamber 2 ini dia di bawah dipotong, jadi airnya kan keluar dari bawah naik ke atas melewati media filter ini. Nah, setelah melewati media filter ini, nah ini juga saya bolong teman-teman ya, ini kelihatan. Saya tanam pipa keni, pipa 4 in 1 batang. Ini saya tembuskan ke chamber 3. Nih kelihatannya di sini. Ini saya bawa ke bawah, jadi airnya langsung turun ke bawah, kemudian naik lagi ke atas melewati media filter ini. Kemudian sama dengan ke chamber 5, kemudian dari chamber 5 dia airnya turunnya ke bawah ke chamber 6. Nah, chamber 6 ini pipanya turun ke bawah melewati media filter ini. Kemudian saya pompa pakai sama Sunsun CF 16.000. Nah, ini pipanya saya pasang, saya tanam di sini supaya kelihatan rapi dan keluarnya di sana. Nah, di sini saya mau sedikit cerita teman-teman ya dari beberapa sistem pemipaan yang saya gunakan di farm saya ini, Kapten Koi ini. Di antara kolam 1, 2, 3, 4 itu pada umumnya sama aja teman-teman ya. Artinya hasilnya itu, jernihnya itu sama. Walaupun itu kolam 1, kolam 2 menggunakan sistem angsa ya teman-teman ya, kejernihannya sama, tidak kalah ini. Apalagi ini
ukuran chambernya lebih besar, bisa diartikan lebih dari 30% ini. Ini sangat jernih banget nih, bening. Kemudian itu yang sistem naik turun itu, yang kolam nomor 3, yang sama biasanya yang digunakan dengan sistem akuarium atau glass pond atau mega tank naik turun gitu. Tapi hasilnya bisa dilihat juga sama. Rata-rata teman-teman yang datang ke sini melihat kolam saya, ya rata-rata menyampaikan bening airnya gitu. Dan dia menanyakan sistemnya bagaimana, media filternya yang dipakai itu apa. Ya sebenarnya saya hanya standar-standar aja, nggak ada yang istimewa gitu. Yang penting chambernya bisa maksimal, banyak lah gitu, bisa menampung 30% daripada kolam utama. Nah ini menurut saya chamber itu merupakan kunci ya teman-teman ya, kunci untuk bisa mengolah airnya supaya kembali jernih dan bisa dipakai kembali, sehingga ikan koinya bisa tumbuh sehat. Nah kalau ikannya biasa-biasa aja teman-teman ya, nggak ada yang istimewa. Kayaknya kita masih belajar keeping juga teman-teman. Jadi teman-teman untuk masalah pakan selalu saya merekomendasikan ini well grow ini ya, well grow sama well red, ini produksi dari Paman Keko. Ini saya anggap cukup bagus teman-teman ya, ini premium. Keunggulannya ini bisa bikin cepet grow, cepet tumbuh. Kemudian untuk warna ini ada well red. Ini kelebihannya menurut saya dari pakan-pakan yang lainnya, ini ada minyak maggotnya teman-teman ya. Jadi teman-teman kan tahu kalau kualitas maggot itu seperti apa. Nah ini di sininya ada kandungan minyak maggotnya, sehingga khasiat minyak maggot itu berada di sini dan bisa diserap oleh ikan. Untuk kualitasnya sudah tidak diragukan lagi teman-teman ya. Baunya wangi, kita lihat teman-teman. Tuh bisa dilihat ikan saya jadinya bulky, bersih, warnanya kinclong, sehat. Nah. Tuh, jadi teman-teman kalau tanya Om Iwan atau Kapten Koi menggunakan pakan apa, saya selalu merekom pakan ini well grow, produksi dari Paman Keko teman-teman ya. Pokoknya kualitasnya dijamin mantap, jos. Oke teman-teman, saya kira itu saja video kita kali ini teman-teman ya. Penyampaian dari kami tim Kapten Koi. Bagi teman-teman yang penasaran mana sih farmnya Kapten Koi, sering mereview kolam dan ikan serta membangun kolam, tapi kok tidak punya kolam, tidak punya ikan. Nah sekarang dengan video ini mudah-mudahan teman-teman ada yang memahami lah, intinya begitu. Sekaligus ini menjawab ya,
kok ini chambernya banyak banget ini, kayaknya nggak ada gunanya. Tapi setelah kita ulas satu persatu, kita kupas tadi, semua chamber ini insya Allah menurut kami berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya untuk kolam koi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya semakin semangat membuat konten-konten menarik berikutnya. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan ataupun perbedaan pendapat atau beda persepsi, karena review saya kali ini hanya menggunakan pengalaman, pengetahuan, dan pandangan kami sendiri ya teman-teman ya, sehingga apabila ada yang kurang pas kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, salam hormat, salam semangat, salam merah putih, salam koi untuk persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.